Pemirsa, wacana pemerintah akan mengetatkan pemberian subsidi berbasis nomor induk kependudukan atau NIK untuk tiket kereta rel kereta listrik atau KRL menuai pro dan kontra, apalagi di kalangan kelas menengah. Dan meski Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut hal ini masih wacana yang akan diterapkan di tahun 2025 mendatang, tak hanya itu ada juga wacana pembatasan subsidi BBM. Untuk membahas lebih lanjut sudah terhubung langsung dengan Bung Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Celios. Selamat pagi, Mbak Nailul. Selamat pagi Mas, selamat pagi Mbak, selamat Iya, pagi semuanya. iya. Menurut Anda sudah benarkah penerapan kebijakan pemerintah ini nantinya meski baru ditetapkan di tahun 2025, tapi ini mengingat di tengah terus tergerusnya masyarakat ekonomi kelas menengah menjadi masyarakat miskin demikian? Iya Mas, jadi kita memang melihat data ya, data kelas menengah kita ataupun aspiring middle class itu memang sekarang banyak yang berubah statusnya menjadi kelas rentan miskin gitu kan. Rentan miskin. Belum miskin tapi mereka berubah menjadi kelas rentan miskin di mana ketika ada kebijakan yang sifatnya itu adalah menaikkan inflasi, mereka akan berubah lagi statusnya menjadi kelas miskin. Jadi Nah, ini geser. yang kita lihat bahwa ini terus terjadi, kemudian juga data-data juga menyebutkan hal yang demikian, data dari penjual kendaraan bermotor baru untuk mobil ya, mobil baru, kemudian beberapa data lainnya seperti tabungan dan sebagainya, yang saya rasa ini kelas menengah kita lagi tertekan gitu. Nah, kemudian ini pemerintah memang tengah mengejarkan juga untuk subsidi energinya. Nah, saya melihat dua sebenarnya, apakah memang subsidi ini akan dicabut atau tidak. Kalau kita melihat dari pembatasan yang akan dilakukan oleh Pertamina melalui Pertalite dan sebagainya, saya rasa ini patut diwacanakan gitu kan, atau juga patut diimplementasikan asal nanti kemudian pembatasan ini bisa berjalan efektif. Nah, efektifnya seperti apa? Bahwa ya kalau kita ketahui subsidi ini kan harusnya dinikmati oleh kalangan yang memang membutuhkan gitu kan. Nah, ini adalah kita mengawasi kemudian implementasi seperti apa nanti akan kita lihat nanti ke depannya apakah memang efektif atau tidak. Nah, Ya, Mas Nailul, kalau kita melihat ini kan sebelum diterapkan kebijakan ini atau masih wacana saja sudah menuai pro dan juga kontra begitu ya dari masyarakat. Lantas, apakah memang harus dikaji ulang kebijakan ini atau seperti apa sebaiknya? eh, kalau saya bilang gitu Mbak, kita jangan terburu-buru untuk menetapkan pembatasan pembelian Pertalite apabila memang belum siap gitu. Nah, sebenarnya pembatasan subsidi untuk BBM khususnya untuk Pertalite ini memang bisa dari sisi positifnya pasti banyak gitu lah ya. Ada banyak yang dia menikmati juga atau orang-orang kaya dan sebagainya. Nah, tapi kita harus menyiapkan infrastruktur, pengawasan dan sebagainya. Nah, makanya ini kita nggak boleh terburu-buru karena kalau kita lihat Mbak, ini ketika semuanya terdampak bahwa orang nggak boleh beli pertalite dan sebagainya, ini akan berdampak juga pada angka inflasi meskipun memang dampaknya terbatas. Nah, yang kedua adalah yang kita takutkan adalah terjadinya perdagangan ilegal, perdagangan pertalite ilegal di mana praktik-praktik untuk penjualan pertalite melalui dirijen dan sebagainya itu masih terjadi, terutama yang untuk di ya bisa kita bilang pelosok-pelosok desa gitu. Nah, ini yang harusnya juga diawasi, kemudian bagaimana nanti pengawasannya di lapangan, apakah dengan menerapkan sistem berlapis dan sebagainya yang saya rasa itu ya bisa dibilang cukup berat juga gitu. Nah, makanya ini saya sih sebenarnya ini dikaji terlebih dahulu secara matang, kemudian sistem pengawasannya seperti apa, sistem pembatasannya seperti apa, ini juga harus jadi pertimbangan. Karena kan kita, ya, apakah nanti semua mobil nggak boleh dan sebagainya, atau kan hanya mobil-mobil yang di angkutan umum, angkutan barang dan sebagainya, itu juga harus dilakukan. Karena kalau kita lihat ketika ada pembatasan, di situ ada celah untuk perdagangan pertalite ilegal. Nah, ini yang nggak kita inginkan sebenarnya, Mbak. Mhm. Mas Nailul,
Menurut Anda, bagi kelas masyarakat ekonomi menengah ini, seberapa butuh mereka akan subsidi-subsidi pemerintah ini? Ya, eh, kalau saya pribadi sebenarnya ketika kita menghadapi ya ancaman kelas menengah, subsidi ini menjadi salah satu yang terpenting yang harus dilakukan oleh pemerintah gitu, Mas. Jadi kalau kita lihat ini kan sangat terkait dengan daya beli gitu ya. Ketika daya beli kelas menengah ini terancam, otomatis sebenarnya untuk konsumsi rumah tangga itu juga akan terancam juga pada akhirnya akan mengurangi PDB secara keseluruhan. Makanya ini bisa dibilang ya di tengah inilah, di tengah perlambatan ini pemerintah ini jangan sampai mengeluarkan kebijakan dengan menaikkan harga-harga yang diatur oleh pemerintah ataupun dengan peningkatan PPN misalkan. Nah, makanya ini kita desak bahwa ini harus jadi persoalan yang harus dibahas gitu. Kelas menengah yang turun ini daya belinya harus dibahas sehingga nanti kebijakan-kebijakan yang menekan seperti PPN, kenaikan harga pertalite, kemudian ada kenaikan ataupun sistem yang berbeda untuk di KRL dan sebagainya, yang itu akan semakin menekan kelas menengah. Nah, jangan lupa kelas menengah ini yang memang sampai saat ini tidak merasakan langsung bantuan-bantuan dari pemerintah. Nah, kita cuman dikasih subsidi KRL, subsidi pertalite dan sebagainya. Nah, jangan sampai bantalan-bantalan untuk kelas menengah ini dicabut oleh pemerintah ataupun dikurangi pemerintah sehingga daya beli kelas menengah kita merosot. Oke, Mas Naul, mau terkait dengan selama ini kan pemerintah menilai bahwa subsidi ini tidak tepat sasaran, baik itu subsidi PSO dan juga subsidi energi dan juga BBM. Kalau dari subsidi BBM ini kan sebenarnya bagaimana pengawasan dari pemerintah, karena juga banyak selama ini solar-solar itu jatuh ke tangan-tangan perkantoran begitu. Bagaimana sebenarnya ini kan pengawasannya berarti yang kurang ketat atau seperti apa ya? Ya, sekali-kali saya tekankan, Mbak, subsidi baik itu subsidi BBM, subsidi PSO itu sangat penting bagi daya beli masyarakat kita, terutama masyarakat kelas menengah kita yang memang tidak mendapatkan bantuan sosial, bantuan apapun dari pemerintah secara langsung. Jadi subsidi ini merupakan hal yang penting bagi masyarakat kita. Nah, PR-nya adalah bagaimana menyalurkan subsidi ini. Ya kalau kita lihat subsidi ini dicabut itu kan seperti tahun 2022 itu angka inflasi itu bisa mencapai 5,75% gitu kan, dan itu angka yang sangat tinggi dan tertinggi ketika zamannya Pak Jokowi gitu. Nah, ini yang saya lihat bahwa subsidi ini penting untuk menjaga daya beli, untuk tidak untuk menekan inflasi juga ya, untuk menekan inflasi dan sebagainya, yang saya rasa itu juga sangat membantu kelas menengah kita agar bisa berkonsumsi lebih. Karena kalau kita lihat, Mbak, kelas menengah Indonesia ini ketika dia mengurangi konsumsinya, ini akan jadi PR ke depannya bahwa nanti produksi dari misalkan dari mobil. Ya, Mas Nailul, Anda mendengar suara kami dengan baik? Halo? Iya, Mas. Iya, terkait dengan aturan subsidi BBM ini sebenarnya sudah digalakan sejak lama, apalagi sempat ada aplikasi My Pertamina agar lebih tepat sasaran lagi. Nah, di nanti kebijakan selanjutnya akan seperti apakah agar biar bisa lebih tepat sasaran dan tidak bias kemana-mana dari BBM ini? Iya, iya, Mas. Ini yang dulu saya kritik juga, penerapan pembatasan subsidi ini menggunakan aplikasi My Pertamina. Sedangkan kalau kita lihat orang-orang yang memang dia membutuhkan Pertalite, membutuhkan subsidi BBM dan sebagainya, ya golongan menengah ke bawah. Ketika mereka harus mengisi aja, harus mempunyai ponsel pintar dan juga harus ada internet di sana, itu juga tidak relevan lagi ketika kita ngomongin subsidi BBM itu tepat sasaran. Karena untuk mendapatkan ya pun itu juga sudah dirumitkan oleh pemerintah. Nah, makanya ketika itu saya sampaikan bahwa mungkin hanya cukup pakai NIK atau mungkin juga pakai cukup dia menggunakan kartu PKH dan sebagainya, yang saya rasa itu bisa lebih mudah bagi penerima subsidi BBM-nya gitu. Jadi ini merupakan satu kebijakan, sebenarnya kebijakan lama yang memang terus digaungkan
dulu apakah ada RFID, kemudian menggunakan My Pertamina, sekarang menggunakan plat nomor yang dibatasi pembelian per harinya. Yang saya rasa nanti ke depannya harus ada satu mekanisme yang tidak menyusahkan dan juga membuat subsidi ini tepat sasaran gitu. Karena bagaimanapun juga kita mendukung bahwa subsidi ini adalah subsidi untuk yang tepat sasaran bagi masyarakat yang memang membutuhkan. Masyarakat kelas menengah ini yang memang banyak yang membutuhkan jasa ataupun barang-barang subsidi BBM. Kita khususnya untuk Pertalite. Iya, Mas Nel Huda, tergerusnya masyarakat ekonomi kelas menengah menjadi masyarakat rentan miskin semacam ini. Ini sebenarnya adalah suatu PR besar buat pemerintah dan butuh stakeholder semua yang dilibatkan. Menurut Anda apakah cukup dengan kebijakan-kebijakan pembatasan subsidi BBM dan lain-lainnya? Saya rasa Mas, sebenarnya kita dorong Mas untuk kebijakan kenaikan tarif PPN ya untuk yang tahun depan itu naik dari 11% menjadi 12%, kita dorong untuk bisa dikaji ulang gitu bahwa apakah Iya. kebijakan kenaikan PPN ini dia bisa dilakukan untuk saat ini karena kalau kita lihat Mas ini kita kita masih menyaksikan ketika PPN itu dinaikkan itu akan lebih menekan lagi kelas menengah kita, di mana kelas menengah kita kalau misalkan belanja barang itu 1% bisa lebih mahal gitu kan, padahal mereka butuh bantuan. Oke, baik Mas Nailul, ini kan sudah ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR untuk menyepakati subsidinya adalah 19,4 juta kiloliter untuk yang BBM. Nah, apakah cukup ini untuk di tahun 2025 ke depan? Ya, sebenarnya kalau kita lihat ini kan di alokasi anggaran gitu ya. Kita masih melihat alokasi anggarannya apakah memang bisa disiapkan untuk tahun depan guna subsidi BBM atau tidak gitu kan. Dan saya rasa ini pemerintah juga harus bisa memutar utak ya bahwa ya ini ada pembatasan, kemudian ketika masih ada lonjakan untuk APBN untuk subsidi BBM itu juga harus bisa ditambahkan dari pos alokasi lainnya. Karena kalau kita lihat pos alokasi lainnya pun bisa dimanfaatkan untuk menambah dari subsidi BBM, anggaran subsidi BBM yang memang kita harapkan nih Mbak jangan dikurangi gitu kan. Ketika ini dikurangi menimbulkan inflasi, kelas menengah lagi yang akhirnya mereka merasakan dampak negatifnya. Dan ini yang kita lihat di tahun 2022 itu juga sudah mulai mengalami pergeseran lah untuk kelas menengah kita tertekan dengan kenaikan harga Pertalite. Karena kalau kita lihat kenaikan harga Pertalite itu menyasar berdampak kepada hampir semua komoditas gitu kan. Beras itu naik, kemudian untuk sayur-sayuran juga naik dan sebagainya. Saya rasa itu multiplier-nya negatif. Oke, Mas Nailul mungkin bisa dipertegas kembali, berarti apa yang sebaiknya harus dilakukan pemerintah ini agar kelas menengah tidak menjadi sasaran empuk atas kebijakan tersebut, berarti tidak ada cara lain ya? Ya, yang sebenarnya untuk subsidi dan sebagainya kita tegaskan sekali lagi itu penting untuk kelas menengah, baik itu subsidi PSO maupun subsidi BBM. Nah, bagaimana caranya nanti tinggal ini memisahkan jangan sampai orang-orang yang dia kaya itu mengkonsumsi BBM Pertalite. Yang kedua adalah tadi untuk subsidi PSO untuk kereta, saya rasa juga perlu dipertimbangkan gitu ya, karena kalau kita lihat hanya kelas miskin saja yang menikmati PSO, itu juga nggak adil juga untuk kelas menengah kita yang memang mobilitasnya menggunakan kereta gitu. Nah, yang ketiga adalah kita melaksanakan atau kita desak pemerintah untuk bisa kembali mengkaji rencana kenaikan PPN dari 11% ke 12% tahun depan. Karena pada dasarnya undang-undang tersebut juga memberikan fleksibilitas untuk pemerintah tidak menaikkan tarif PPN itu ya dari 11 ke 12%. Jadi tiga ini Mbak saya rasa yang memang harus menjadi strategi pemerintah untuk bisa menahan daya beli masyarakat kelas menengah kita agar tidak turunnya tidak terlalu tajam. Iya. Mas Nailul, seberapa besarkah harapan pemerintahan baru Prabowo Gibran nanti untuk mengatasi tergerusnya masyarakat ekonomi kelas menengah ke masyarakat ekonomi kelas rentan miskin? Apalagi di tengah pemerintahan Prabowo Gibran nanti ada alokasi-alokasi anggaran yang besar untuk hal-hal lainnya seperti IKN dan juga makanan bergizi gratis semacam itu. Ya,
Yang pasti adalah jangan sampai sebenarnya pemerintah ini kedepannya ya itu menggunakan strategi yang dia ya bisa dibilang menekan daya beli masyarakat kelas menengah kita, baik itu tadi mencabut subsidi BBM terlalu tajam, tidak ada pembatasan, malah mengambil mencabut subsidinya aja dengan menaikkan harga pertalite dan sebagainya. Jangan sampai melakukan hal seperti itu karena pada dasarnya kelas menengah kita akan terancam daya belinya, kemudian juga bisa merembet kepada inflasi dan ya kenaikan barang-barang lainnya yang menurut saya itu akan mengganggu ekonomi secara umum. Nah, yang kedua adalah alokasi anggaran-anggaran yang memang sudah tertanam ya di program-program Prabowo Gibran itu juga harus dirasionalisasi bahwa apakah memang anggaran makan bergizi gratis itu sangat besar, kemudian itu juga harus bisa dirasionalisasikan agar juga itu kan sebenarnya kan bentuk subsidi juga ya, apakah nanti akan targeted subsidi untuk program makan bergizi gratis dan sebagainya, yang saya rasa itu harus dirasionalisasi gitu, bahwa tidak semuanya itu mendapatkan program makan bergizi gratis gitu dan sebagainya, ataupun program-program lainnya seperti infrastruktur dan sebagainya yang saya rasa itu perlu untuk dibuat prioritas, mana yang terlebih dahulu bisa dikerjakan, mana yang bisa ditunda. Oke, Mas Nailul, terakhir nih, kalau tadi kan membahas soal BBM, ini kan juga ada kebijakan pemerintah yang nanti di 2025 ini adalah terkait dengan pengetatan subsidi kepada transportasi umum, khususnya KRL agar lebih tepat sasaran. Nah, ini nantinya akan ada kenaikan tarif KRL. Nah, seperti apakah tanggapan dari masyarakat? Apakah mereka terima begitu dengan nantinya ditingkatkan juga kualitas dari jasa KRL ini atau seperti apa? Iya, yang jelas ini akan menekan, sekali lagi akan menekan daya beli kelas menengah kita, terutama pekerja kita, kelas menengah pekerja kita yang memang mereka sangat ketergantungannya sangat tinggi terhadap KRL. KRL sudah menjadi seperti mobilitas utama bagi mereka, alat mobilitas utama bagi mereka. Ketika harganya dinaikkan, ini pasti akan mengubah, ya pasti pos anggaran mereka juga akan berubah. Kemudian kalau kita lihat Mbak ya, ini akan mengubah pos untuk transportasi mereka yang dimana pendapatan kelas menengah ini ataupun pendapatan ya semua orang ya, semua masyarakat kita pendapatannya hanya tumbuh sekitar 1,5% gitu. Jadi ketika itu dinaikkan, kemudian subsidinya itu dikurangi untuk PSO KRL, itu mesti akan sangat-sangat menekan kelas menengah kita gitu kan. Yang memang kelas menengah kita banyak yang dia pekerja, yang dia tinggalnya jauh dari kota Jakarta, mereka tinggalnya di Bogor, Tangerang, Bekasi dan sebagainya, yang mereka mengadu hidup di Jakarta yang pasti akan terlebih tertekan lagi dengan kenaikan tarif KRL gitu. Nah, ini sebenarnya kalau saya pribadi harus dipertimbangkan ulang, Mbak. Ya. Baik, terakhir Mas Nailul, singkat saja, PR besar ke depan pemerintah untuk menghadapi terus tergerusnya masyarakat ekonomi kelas menengah ini menjadi rentan miskin, apa yang harus dilakukan PR-PR besar ini? Ya, yang pertama harus kalau kita mendesak pemerintah untuk bisa mengkaji ulang kenaikan tarif PPN dari 12 ke 11%, kemudian kita juga harus bisa mengkaji ulang untuk misalnya kenaikan tarif KRL dan sebagainya, yang saya rasa itu dibutuhkan kelas menengah kita. Nah, ini yang untuk grand desainnya adalah ya kelas menengah kita jangan sampai itu terhantam terus-menerus dengan kebijakan kenaikan harga-harga yang diatur oleh pemerintah seperti tarif KRL, untuk tarif pertalite, harga pertalite ataupun tarif listrik yang memang itu harus dijaga oleh pemerintah, jangan sampai itu menimbulkan inflasi, jangan sampai itu menimbulkan ancaman buat kelas menengah kita, ancaman buat daya beli kelas menengah kita. Oke, baik. Jadi pada intinya kebijakan atau wacana ini jangan diterapkan dulu, namun harus dikaji ulang karena memang dampaknya bisa kemana-mana ya. Salah satunya adalah bisa menekan daya beli masyarakat, khususnya kaum kelas menengah. Terima kasih Mas Nailul sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Terima kasih atas waktunya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.